Temanggung tahun 1930-an. Di sana ada seorang janda muda, namanya adalah Kantil. Konon, cantiknya ini benar-benar rupawan, bahkan membuat lelaki itu tergila-gila. Tidak sedikit yang mengejar-ngejar Kantil ini. Kantil sendiri menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Menurut desas-desusnya, sang suaminya itu meninggal karena kena teluh atau santet dari seseorang yang menginginkan Kantil. Kantil sendiri tidak mempunyai anak. Dia hidup sendirian sepeninggalan suaminya. Dia bekerja sebagai penjual bunga sajen di sebuah pasar. Kita sebut saja pasarnya Pasar Wage. Banyak lelaki yang merebutkannya, dari kaum jelata hingga perlente, dari bujang, duda, bahkan tak jarang pria yang punya istri pun ikut menginginkannya. Kantil ini memang jelita, mungkin karena campuran darah Jawa dan Belanda. Karena menurut isu yang menyebar, ibu Kantil itu dulunya adalah gundiknya orang Belanda, tapi ditelantarkan. Ibunya itu meninggal saat Kantil masih kecil, dan Kantil pun diasuh oleh seorang Demang hingga akhirnya dia diusir pada umur belasan tahun. Ya alasannya karena anak-anak Demang ini iri. Namun sepeninggalan Demang tersebut, karena si Demang itu mengamanatkan bahwa Kantil harus diberikan rumah. Nah, hingga Kantil ini diwariskan sebuah rumah sepetak. Disinilah Kantil akhirnya bertemu dengan pujaan hatinya dan menikah. Tapi itu berlangsung tidak terlalu lama. Ya mungkin sekitar 2 tahunan usia pernikahannya, suami Kantil meninggal dunia. Sepeninggalan suaminya, dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia menyambung hidupnya dengan berjualan bunga sajen, yaitu bunga mawar, melati, kantil, pandan, kenanga, dan semacamnya. Nama Kantil sendiri sebenarnya bukan nama aslinya, itu hanya julukannya saja dan diambil dari salah satu bunga yang dijualnya, yaitu bunga kantil. Saat menjanda, banyak lelaki yang mau meminangnya, dari lelaki biasa hingga yang mapan. Tapi tak mudah untuk mendapatkan hati Kantil ini. Bertahun-tahun dia menjanda sampai akhirnya di tahun 1935-an ada satu pria yang berhasil mendapatkan hati Kantil. Para lelaki yang memujanya tentulah kecewa. Yang lebih mengecewakannya adalah lelaki yang berhasil mendapatkan hati Kantil adalah lelaki yang mempunyai istri. Sebut saja namanya Sasongko, pria paruh baya, dan dia adalah lurah bentukan Belanda. Tergolong orang yang berpengaruh di daerah tersebut. Tentu saja tak ada laki-laki yang berani beradu dengan Sasongko. Kantil seperti diperdaya dengan hartanya dan hanya dijanjikan janji manis akan dinikahi setelah dia menceraikan istri tuanya. Tapi Kantil sepertinya mau-mau saja. Alhasil kurang lebih 2-3 tahunan Kantil cuma menjadi gundiknya Sasongko. Kurun waktu selama jadi gundiknya, Kantil tidak boleh berjualan bunga. Semua kebutuhannya tercukupi, dibuatkan rumah, perhiasan yang katanya lebih mewah dari istri sahnya Sasongko. Kantil sendiri tinggal di rumah Joglo Jati yang cukup megah kala itu. Mungkin seminggu 1-2 kali Sasongko menjenguknya. Tapi Kantil yang biasa mandiri tak betah kalau harus tinggal di rumah terus. Kantil pun berjualan bunga lagi setelah 2-3 tahun mandek. Tapi kini Kantil itu tidak berjualan di lapak. Dia sedikit lebih naik, menjadi tengkulak, seperti grosiran lah. Yang mana semua pedagang bunga di Pasar Wage tersebut menjual bunga milik Kantil, dan kerjaan si Kantil ini hanya berkeliling dengan andong atau delman lengkap dengan kusirnya. Meski janji Sasongko belum juga terwujud, sepertinya Kantil tidak begitu memikirkannya. Dia fokus ke usahanya, hingga setidaknya kini Kantil menjadi orang sukses kala itu. Perlahan Kantil pun menjadi kaum berjuis, meski masih sebagai gundiknya Sasongko. Tapi di tahun 1940-an, seiring dengan melejitnya karir Kantil, secara gempar-gempar, kencu atau rampok atau begal yang biasanya nyasar pejabat atau orang-orang penting bentukan Belanda, itu di suatu sore sepulangnya Kantil berkeliling di perjalanan, dia dan delmannya itu dirampok. Entah kenapa Kantil menjadi sasaran. Yang jelas perampokan itu terjadi karena biasanya kencu atau perampok itu menyasar rumah, bukan memberhentikan korban di jalan. Dan suatu pagi ditemukanlah Kantil dan kusirnya telungkup di parit pinggir jalan berbatu. Mereka sudah tidak bernyawa. Dan lebih mengerikannya,
kedua matanya itu baik kantil maupun kusirnya itu hilang, seperti dicongkel. Sedangkan barang berharga yang diambilnya pun tidak semua. Terlihat seperti giwang masih menempel di telinganya, tapi gelang yang berjejer di tangannya itu hilang. Delmannya juga masih ada, cuman kudanya mati ditebas lehernya. Perampokan ini tidak biasa, yang menjadi tanda tanya mengapa perampok itu harus mencongkel matanya. Menurut desas-desus kala itu, kencu atau perampok baru, konon kalau mereka harus masuk ke dalam geng, syaratnya itu dia harus mencongkel mata korbannya untuk dilihatkan kepada bosnya. Kemudian sahlah dia menjadi kencu sejati. Kira-kira begitu menurut desas-desusnya saja. Hingga gegerlah satu wilayah itu. Kantil sang gundik jelita meninggal dengan tragis. Menyedihkannya lagi adalah Sasongko seperti lepas tangan. Perlahan dia mulai menampik isu kalau Kantil adalah gundiknya. Padahal waktu itu sudah menjadi rahasia umum kalau Kantil adalah gundiknya Palura Sasongko. Tapi kebanyakan orang memang tak begitu berani menentangnya. Bahkan dalam setiap pidatonya, Sasongko selalu mengklarifikasi perihal skandal ini. Orang-orang sih tidak percaya omongan Sasongko itu. Lamong itu sudah menjadi rahasia umum. Cuma memang Sasongko ini tak tersentuh. Tak berani yang melawannya. Hingga seiring waktu pun, hantu Kantil kini mulai meneror dan menjadi momok yang menghantui di wilayah tersebut. Dan setiap ada pasar Wage, hantu Kantil ini berkeliling di wilayah yang dulu biasa dilewati. Antara pasar Wage dan sekitarnya, berkeliling dengan delmannya bersama kusirnya yang juga tercongkel matanya. Konon, kemunculannya itu ditandai dengan wanginya bunga kantil yang sangat menyengat. Kemudian, lewatlah sang kantil dan kusirnya dengan delmannya dan akan berhenti bila ada yang melihatnya. Ia menoleh dengan mata tercongkel dan darah yang keluar dari lubang matanya tersebut. Nah, Mbah Kotro sendiri sebagai narasumber menceritakan sejarah hantu kantil itu yang dimana adalah cerita temurun-temurun dari bapaknya. Pasca kemerdekaan di antara kurun waktu 1950-an sampai 1965, wilayah Pasar Wage yang mana dulu menjadi tempat kantil berjualan bunga sudah dipugar dan dipindahkan ke tempat yang tak begitu jauh dari situ, tujuannya agar lebih strategis. Namun kepindahan itu justru menjadikan lokasi Pasar Wage lebih dekat dengan TKP di mana tragedi perampokan itu dulu terjadi. Temanggung tahun 1965. Kira-kira sudah 25 tahun berlalu terhitung dari tragedi kantil itu. Namun cerita hantu kantil ini terus berkembang menjadi urban legend yang cukup terkenal di wilayah tersebut. Sebagian orang menyebutnya sebagai setan dokar atau setan delman, mungkin karena setiap kemunculannya selalu dengan dokar atau delmannya. Entah kenapa, setelah Pasar Wage dipindahkan, urban legend kantil ini yang tadinya biasa menjadi hidup lagi dengan gangguan yang lebih sering. Saat itu di musim tembakau tahun 1965, Mbah Gotro juga masih remaja, usianya sekitar 25 tahunan. Malam itu menjadi tak biasanya. Pasalnya, Jumat Wage lalu ada warga yang bersumpah telah melihat setan dokar. Dan kebetulannya hari itu adalah hari Wage. Gotro yang biasanya ngerajang tembakau hingga menjelang pagi, tapi malam itu Gotro memutuskan untuk berhenti di sekitaran pukul 11 malam. Suasana desa lumayan mencekam setelah kesaksian itu. Pasalnya desa tempat tinggal Gotro itu adalah desa paling dekat dengan Pasar Wage. Sebenarnya, Gotro sendiri masih kurang yakin dengan isu setan dokar itu. Tapi tetap saja dia takut. Warga pun yang rata-rata petani tembakau terlihat semuanya menghentikan aktivitasnya sebelum tengah malam. Tapi Gotro sendiri tidak bisa tidur malam itu. Sekitar pukul 12 malam, dia pun memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya, tapi di dalam rumah. Sambil ngopi dan mengisap rokok, Gotro mulai memilih-milih daun tembakau, menatanya dan kemudian dirajang. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Gotro mulai menghentikan aktivitasnya. Tapi Gotro tetap saja belum merasa kantuk. Nah, hinggalah dibuatkan satu kopi lagi. Sambil mengisap rokok, Gotro duduk di kursi ruang tamunya. Gotro terlamut dan teringat, wah, hari ini hari Wage ya. Dia pun coba menghampiri kamar ibu dan ayahnya, berharap kalau mereka belum tidur. Tapi setelah dilihat sepertinya mereka sudah pulas. Gotro pun tidak tega kalau harus membangunkannya, apalagi kalau hanya untuk menemani Gotro ngopi.
Gotro pun kembali duduk di ruang tamunya. Nah, sekitar pukul 2:30, tiba-tiba tercium aroma bau bunga kantil. Bulu kuduknya langsung berdiri, tapi bau itu langsung hilang begitu saja. Jadi Gotro saat itu berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Tapi tak berapa lama bau itu muncul kembali. Sontak Gotro buru-buru masuk ke kamarnya. Tapi bau tersebut seperti mengikutinya, tidak hilang. Dan dari kejauhan terdengar lirih suara delman yang khas dengan kudanya. Gotro kurang yakin dan berharap hanya salah dengar saja. Setelah dia mendengarkan lebih sesama, tuh ini benar. Ini seperti suara delman. Suara itu sepertinya semakin mendekat. Rasa takut dan penasaran berbaur menjadi satu kala itu. Suaranya semakin jelas sekali. Menurut pendengaran Gotro, memang belum terlalu dekat. Tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dengan sedikit was-was, dia menunggu suara itu sampai benar-benar dekat. Loh, apa ini hantu delman itu? Ujar Gotro di dalam batinnya. Gotro pun menunggu di balik jendela kamarnya yang kebetulan menghadap jalan utama di depan rumahnya. Dia mengintip di lubang rumah papan di bawah jendela kamarnya. Lubangnya kecil, hanya seukuran satu mata. Gotro benar-benar menepis rasa takutnya. Dengan hati was-was, Gotro terus mengintip dan mengamati jalan di depan rumahnya. Suara delman itu semakin dekat dan lubang itu Gotro terus mengintip dan melihat di jarak 15 meteran. Nah, di sana ada delman. Dia mulai mengusap-ngusap matanya. Tapi memang benar, delman itu berjalan pelan menuju arah yang akan melewati rumah Gotro. Saat delman itu semakin dekat, rasa takut Gotro benar-benar muncul. Sontak dengan cepat Gotro memalingkan wajahnya. Tapi suara delman itu semakin keras dan jelas. Saat delman itu sudah benar-benar dekat, mendadak suaranya itu menghilang. Suasana menjadi sepi. Tapi Gotro yang kehabisan nyali tetap enggan untuk mengintip kembali lewat lubang tersebut. Perasaannya campur aduk. Dia bersimpuh di lantai sembari menenangkan diri. Suara delman itu sudah hilang sedari tadi. Gotro pun mulai tenang. Hatinya seperti terdorong untuk melihat lewat lubang itu lagi. Saat dia mulai mengintip, habis itu dia kaget. Karena ternyata delman itu berhenti di depan rumahnya Gotro. Dan yang lebih mengerikannya lagi, sosok yang berada di delman itu menoleh ke arah Gotro. Seakan tahu kalau mereka sedang diintip dari lubang tersebut. Gotro terperanjat dari posisinya. Dan saat itu juga dia langsung tak sadarkan diri. Semenjak kejadian Gotro tersebut, warga semakin yakin kalau saat hari Wage, semua orang menghindari beraktivitas pada malam hari. Mereka takut didatangi oleh hantu kantil. Tahun pun berlalu, hingga ada salah satu narasumber lagi yang menceritakan, dan itu di rentang tahun yang berbeda. Temanggung tahun 1999 sampai tahun 2000-an. Sebut saja narasumbernya bernama Bustomi. Dia berusia 27 tahun. Bisa dibilang tahun tersebut cukup pahit untuk Bustomi. Pengantin baru yang istrinya tengah hamil muda itu harus merelakan pekerjaannya. Dia terkena pengurangan karyawan karena bank tempat dia bekerja kena likuidasi. Itu dampak dari krisis moneter tahun 1998. Karena tetap harus menghidupi keluarga kecilnya, mau tidak mau, Bustomi harus tetap bekerja. Dia bingung mau bekerja apa. Akhirnya sarjana lulusan ekonomi manajemen itu harus rela banting setir menjadi ojek pangkalan. Pada tahun 1999, cerita tentang hantu kantil atau setan dokar itu sudah menjadi urban legend yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap itu hanya isapan jempol belaka. Seperti halnya Bustomi, sebagai orang terpelajar tentu saja dia tidak percaya. Walaupun teman-teman sesama tukang ojeknya mempercayainya, bahkan setiap hari Wage, rata-rata mereka tak pernah berani menarik sampai malam. Tapi Bustomi cuma menganggap itu hanyalah bualan belaka. Justru malah membuat keuntungan baginya kalau misalnya rekan-rekan lain tidak ngojek. Jadi setiap Wage malam, dia tidak perlu berbagi penumpang dengan teman-temannya. Dan memang tidak pernah terjadi apa-apa, tak ada hantu kantil, apalagi setan dokar.
Kira-kira setengah tahun Bustami mulai menikmati pekerjaannya. Dengan usia kehamilan istrinya yang semakin mendekati 9 bulan, otomatis dia menjadi lebih giat bekerja. Bahkan seringkali dia menitipkan istrinya ke rumah orang tuanya agar dia bisa pulang lebih larut malam untuk mendapatkan hasil yang lebih tentunya. Suatu hari di siang terik, Bustami ngopi di warung samping pangkalan dengan teman seprofesinya. Terjadilah percakapan yang sepertinya serius tentang Mamat, kawan sesama ngojek yang sudah tak kelihatan selama 2 bulan. Kalau kata orang sekampungnya, katanya habis dapat penumpang gaib terus kapok nggak mau ngojek lagi. Bustami yang mendengarnya sontak langsung tertawa. Kawan-kawan di situ langsung menatap sinis ke Bustami. Ibu-ibu pemilik warung menyeletuk. "Mas Bustami, jangan gitu, nanti malah dapat penumpang setan loh, kapok kamu." Dengan nada bercanda, Bustami menjawab, "Alah bu, aku sih nggak percaya bu. Lagian itu setannya itu nggak apa-apa kok kalau misalnya dia ngojek sama aku. Yang penting kan dia ngasih duit bu." Hahaha. Ucap Bustami seperti itu. Satu kawannya lagi menjawab, "Wah, Bustami memang sok berani loh. Aku lo pernah lihat, berani sumpah aku," kata Wanto, teman paling ngojek yang senior di pangkalan. Kalau dari segi umur, Bustami lah yang paling muda. Mungkin dia selisihnya antara 10 sampai 20 tahunan dengan teman-teman seprofesinya. Namun, Bustami itu dia tidak terlalu dekat dengan teman ngojeknya. Katanya, dalam obrolannya itu kadang tidak satu frekuensi. Dulu ada satu temannya yang seumuran, yaitu Mamat, yang berhenti ngojek gara-gara dapat penumpang gaib. Bustami sendiri orangnya memang tidak religius. Jadi bahasanya, dia hanya orang yang sok-sokan berpikir maju dan tidak percaya dengan mitos atau hantu seperti itu. Tapi nyatanya dia tidak punya pondasi, hanya bermodalkan keberanian dan nekat saja. Singkat cerita, beberapa hari setelah obrolan di warung tersebut, siang harinya Bustami tampak bersemangat saat melihat kalender. Karena saat itu dia melihat kalau hari ini adalah hari Wage dan dia berpikir teman-temannya pasti pulang awal dan dia bisa dapat penumpang lebih. Dan benar saja, kawan-kawannya itu cuma ngojek sampai pukul 3-an. Tapi entah kenapa, hari itu sepi sekali. Tak ada satupun penumpang yang ia dapat. Hingga sore, Bustami pulang untuk mandi dan berangkat lagi untuk jam malamnya. Cukup lama dia menunggu, sampai kira-kira pada pukul 7 lewat, ada satu penumpang. Namanya Mbak Katemi. Memang dia adalah langganan Bustami. Mbak Katemi ini penjual tahu di Pasar Rejo Temanggung. Biasanya memang dia suka pulang ke sorean. Nah kebetulan dia satu desa dengan Bustami. Diantarkanlah beliau. Di perjalanan terjadilah percakapan kecil di antara mereka. "Wah, sampean rajin sekali ya mas nyari duit," kata Mbak Katemi. "Iya mbak, wong istriku mau lahiran soalnya." "Rajin ya rajin, tapi kata orang tua kalau istri hamil besar, kamu jarang sering keluar malam, nanti diikutin demit loh." "Alah, kalau setan sih ngasih duit gak apa-apa mbak." Mereka pun akhirnya tertawa. Setelah sampai tujuan, Bustami pun balik ke pangkalan. Sampai di pangkalan, entah kenapa pangkalan waktu itu tampak sepi sekali. Dinyalakan sebatang rokok untuk melawan angin dingin yang sedikit kencang berhembus. Bustami mulai melihat ke kanan ke kiri. Sebenarnya di dalam hatinya ada rasa takut tentang isu hantu kantil itu. Tapi Bustami selalu tidak memperlihatkannya, menepisnya dengan logika-logika. 1 jam kemudian tak ada satupun penumpang. Hingga tak berapa lama kemudian, lewatlah satu penjual nasi goreng yang sepertinya tergesa-gesa. Bustami sempat ingin memesannya, tapi alasannya habis katanya dengan nada aneh. Justru penjual nasi goreng itu menyuruh Bustami untuk pulang. "Mas, jam segini kok masih ngojek? Mending pulang aja mas," ucap penjual nasi goreng itu sambil terus mendorong gerobaknya keluar ke jalan raya. Pada pukul 9 malam, suasana menjadi semakin sepi. Bustami berpikir, mungkin jam 10 kalau tidak ada penumpang baru dia akan pulang. Sambil tiduran di gardu pangkalan, dia menunggu penumpang. Hingga Bustami pun ketiduran. Dalam tidurnya, dia bertemu dengan seorang kakek-kakek. Kakek-kakeknya itu mungkin umurnya antara sekitar 65 sampai 70 tahunan. Kakek-kakek itu seolah-olah menghampirinya dan membangunkan dari tidurnya. "Udah mas, jangan ngojek, mending pulang saja.
Bustomi sontak terbangun dari tidurnya. Dia bingung sekali. Ternyata mimpi ini seperti nyata. Bustomi agak merinding dan sempat ingin pulang. Dia lihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat Bustomi tiba-tiba hendak pulang, nah di ujung jalan terlihat ada wanita yang memanggilnya. "Mas, ojek." Sambil berjalan, wanita itu menghampirinya. Dengan mata sayu, Bustomi menjawab, "Nggih, Mbak." Nah, dari situ mulailah ada sesuatu yang aneh. Terciumlah bau bunga yang sangat wangi. Tapi bau itu hilang ketika wanita itu sampai di depan Bustomi. Wanita itu mengulangi perkataannya. "Mas, ojek." "Iya Mbak, ayo, mau kemana?" "Pak Lurah, Mas." "Pak Lurah siapa?" Karena Pak Lurah di situ cuma ada satu. Jadi tanpa basa-basi diantarkanlah wanita tersebut ke tempat tujuannya. Di perjalanan, Bustomi merasa aneh. Sebenarnya dia seperti membawa beban yang berat. Motor Bustomi seperti terseok-seok karena perjalanannya lumayan jauh. Dia harus melewati 2-3 dusun. Nah, Bustomi coba berbasa-basi. "Orang mana sih Mbak? Kok malam-malam?" "Orang sini aja Mas," jawab wanita itu dengan nada yang menggoda. Suasana mulai mencair, obrollah panjang lebar. Sampai Bustomi menyadari jalan yang dia lalui sekarang seperti jalan yang tidak pernah dia lewati sebelumnya. Yang jelas dia tidak mengenali jalan itu. Jalannya seukuran 2 motor dan di pinggirnya seperti hutan-hutan. Dia coba bertanya kepada wanita itu dengan perasaan yang sebenarnya mulai tidak enak. "Ini masih jauh Mbak?" "Enggak Mas, nanti berhenti di situ ya, di depan." Nah, terlihat di depan itu memang seperti ada sebuah cahaya keramaian. Bustomi yang lega lalu berhenti. Nah, di situ ada rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Setelah berhenti dan wanita turun, barulah keanehan itu terjawab. "Berapa Mas?" kata wanita itu. Nah, ketika Bustomi mendongakkan kepalanya, wajah wanita itu berubah. Wajahnya benar-benar mengerikan. Matanya tidak ada dan hanya darah yang terlihat di lubang matanya itu. Wanita itu cekikikan. Lalu dia berkata, "Kulo niki kanti lo Mas," sambil tertawa cekikikan. Dan dia menepak tangannya ke badan Bustomi. Seketika pemandangan berubah. Wanita itu hilang dan Bustomi ternyata berada di tengah-tengah kuburan dengan motornya. Otomatis Bustomi langsung lari tunggang-langgang meninggalkan kuburan tersebut. Tapi kesadarannya ternyata tidak kuat. Karena di sana banyak sosok-sosok yang memperhatikannya. Hingga akhirnya dia pingsan di tengah jalan. Sampai keesokan harinya dia ditolong warga dan dia berada di desa sebelah. Dan anehnya motornya itu berada di area pemakaman. Di mana bila motor untuk sampai di situ harus melewati tangga yang cukup banyak dan tinggi. Saat itu evakuasi motornya juga cukup sulit. Harus digotong, tidak bisa dijalankan. Hingga hari pun berlalu semenjak kejadian itu. Dan Bustomi sudah tidak menjadi tukang ojek lagi. Dia benar-benar kapok sampai sekarang. Dan ternyata sekarang pasar Wage itu sudah berubah menjadi area perkuburan. Dan konon di hari-hari Wage, warga di sekitar sana masih sering mencium aroma bunga kantil yang sangat menyengat. Padahal di sana tak ada tanaman bunga kantil. Dan konon itu menjadi penanda awal munculnya hantu kantil. Dan kantil akan mulai menampakkan wujudnya. Atau dengan diiringi suara delman di tengah malam. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.